Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ardiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi, Komunikasi, dan Informatika. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Society 5.0. Yang pertama, kita masuk ke sejarahnya. Pada zaman yang serba modern ini, manusia semakin tidak bisa terpisah dari teknologi dalam kesehariannya. Di rumah, di kantor, di jalan, bahkan di toilet pun, kita tidak bisa lepas dari teknologi. Kebutuhan akan teknologi ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, tidak dibarengi dengan kapasitas dari kebutuhan tersebut. Elektrifikasi dan digitalisasi merubah cara manusia beraktivitas, mulai urusan dapur hingga strategi negara. Seorang ibu tidak perlu memercikan api dengan korek ketika akan memasak di dapur, dan seorang ayah dapat mengantisipasi bau setelah merokok yang dikeluhkan anak dan istrinya dengan rokok elektrik atau vape. Berikutnya, perkembangan teknologi industri bermula sejak awal peradaban manusia. Pada masa purbakala, teknologi masih minim serta sangat bergantung pada alam. Berburu memanfaatkan apapun yang ditemukan menjadi sokongan hidup. Diyakini pada masa itulah dimulai pola society 1.0, hunting society. Lalu sering dengan meningkatnya keilmuan manusia mulai dikenal revolusi society 2.0, agricultural society. Cara mendapatkan makanan berubah dari mengumpulkan menjadi memproduksi, bercocok tanam, dan tatanan sosial mulai dikenal. Berikutnya revolusi society 3.0, industrial society. Pola kerja beralih dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin sehingga produksi massal dapat dilakukan. Berikutnya masih di sejarah. Saat revolusi society 4.0, information society tengah dijalankan di seluruh dunia. Teknologi informasi, jaringan internet, data dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, merupakan sederet teknologi yang menjadi sandi kehidupan dalam era revolusi industri 4.0 atau 4.1. Lalu muncul Society 5.0 sebagai perkembangan dari revolusi industri society sebelumnya. Yang dimana konsep ini mengingatkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. Contohnya adalah AI, robot, IoT, DSB, untuk melayani kebutuhan manusia seiring perkembangan zaman. Berikutnya adalah definisi dari Society 5.0. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri itu penjelasannya. Baik, akan saya bacakan, biar agar lebih simpel. Masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dapat penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 diusulkan dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh Jepang. Society 5.0 ini merupakan perkembangan dari 1. Society 1.0, hunting and gathering. Yang kedua, Society 2.0, agricultural. Yang ketiga, Society 3.0, industrial. Yang keempat, Society 4.0,
information. Yang berikutnya adalah cara kerja society. Cara kerja society 5.0 mencapai tingkat konfigurasi yang tinggi antara ruang maya, ruang virtual, dan ruang fisik, ruang nyata. Dalam masyarakat informasi masa lalu, masyarakat 4.0, orang akan mengakses layanan cloud database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data di masyarakat 5.0. Sejumlah besar informasi dari sensor dan ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan, yaitu AI. Dan hasil analisis dikumpulkan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk dalam masyarakat. Informasi masa lalu praktik umum adalah mengumpulkan melalui jaringan dan dianalisis oleh manusia. Namun di masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh AI melebihi kemampuan manusia diumpankan kembali ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yaitu 1. Peningkatan skill. Revolusi teknologi tidak hanya berpotensi meningkatkan pekerjaan manusia, namun tidak menutup kemungkinan akan membuat pekerjaan baru. Di era Society 5.0 akan muncul pekerjaan, salah satunya industri ekonomi perawatan seperti artificial intelligence dan bidang pembuatan konten. Contohnya mungkin YouTube. Dan yang kedua, pengambilan keputusan dan komunikasi, yaitu tugas seperti mengelola, menasihat, pembuat keputusan, penalaran, komunikasi, dan interaksi manusia tetap diperhatikan. Nantinya akan ada permintaan pekerja untuk mengisi pekerjaan ekonomi hijau, seperti peran di garis depan dari ekonomi data artificial intelligence. Berikutnya ada yang ketiga, analytical thinking, kreatif dan fleksibilitas. Dalam studi disebutkan peran analytic thinking, kreativitas, dan fleksibilitas merupakan keterampilan yang dibutuhkan setidaknya dalam 5 tahun lagi. Profesi teratas yang muncul adalah data dan artificial intelligence, membuat konten secara cloud computing. Yang keempat adalah peningkatan keterampilan digital. Ini penjelasannya yang di bawah. Yang ketiga, kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi manajerial maksud saya. Berikut ini adalah pengertian dari kompetensi manajerial. Ini terusan berikutnya. Ini tujuan pembuatan makalah. Kemajuan teknologi di era Society 5.0 membuat segala sesuatu mengalami perubahan pekerjaan. Salah satunya sejumlah pekerjaan manusia diprediksi bakal digantikan oleh otomatis dengan harapan dapat kerja lebih cepat, mengurangi kesalahan. Hal ini membuat masa depan pekerjaan yang terdampak otomasi tiba lebih awal. Berikut skill yang perlu kamu asah untuk menghadapi otomasi di era Society 5.0. Peningkatan skill, pengambilan keputusan dan komunikasi, analytic thinking, kreativitas, dan fleksibilitas. Yang keempat, peningkatan keterampilan digital. Sekian dari saya, Muhammad Fauzan Herbiansyah. Kurang lebihnya mohon maaf dan tolong dimaafkan.